Halo, ketemu kembali dengan saya Dr. Theo. Hari ini saya akan membicarakan tentang drug discovery, tapi mulai dari awal ya. Walaupun WHO telah menetapkan tahun 2020, ya, walaupun waktu itu lagi ramainya tentang in silico, tetap WHO berpegangan bahwa tentang drug discovery harus dari awal ya, dari jadi in vitro, in vivo, baru ke manusia. In silico hanya digunakan pada saat temporary, ya, hanya untuk keadaan-keadaan KLB seperti pandemi kemarin. Jadi hari ini saya akan bicarakan tentang proposal bagaimana membuat penelitian eksperimental in vitro, ya, in vitro, ya. Ini kira-kira judulnya ya, misalnya combination desatinib dan curcumin mengurangi eliminasi atau mengurangi chemoresistant colon cancer, gitu ya. Atau bisa juga tentang anti carcinogenic effect, ini yang kami lakukan di Fakultas Kedokteran Unsri ya, tentang gambir ya terhadap karies gigi yang mengandung Streptococcus aureus ya, atau perbandingan efektivitas lidocain dan amoxicillin terhadap Staphylococcus aureus. Ternyata lidocain selain bersifat anestesi lokal juga dia juga mempunyai sifat antibiotik ya. Kemudian ada juga uji aktivitas ekstrak dan fraksi jahe merah terhadap sel HeLa secara in vitro, ya. Kemudian uji aktivitas fraksi daun sirih duduk terhadap Staphylococcus aureus, ya. Dan yang terakhir adalah uji aktivitas antibakteri fraksi aktif daun belimbing ulu terhadap Escherichia coli, ya. Jadi itu kira-kira gambaran judul-judul penelitian in vitro yang bisa kalian lakukan di tempat kalian masing-masing, di fakultas kedokteran Anda masing-masing atau di fakultas yang lain. Bisa MIPA, bisa kedokteran gigi, ya, bisa farmasi atau yang lainnya, ya, atau pertanian, silakan, ya. Jadi in vitro itu biasanya kepada penelitian-penelitian yang bersifat seluler, gitu ya. Jadi mengandalkan disk atau cawan nantinya. Jadi ini kira-kira dulu gambarannya ya, supaya lebih ingat ya. Jadi eksperimental itu termasuk studi analitik, ya, ada in vitro, in vivo, in silico, dan randomized control trial. Randomized control trial kita tahu yang dilakukan pada manusia. Jadi tingkatannya in vitro, in vivo, nanti baru ke manusia. Jadi dari bukti-bukti in vitro, in vivo baru bisa dilakukan kepada manusia, terutama kalau lolos tentang efek toksikologi pada in vivo, gitu ya. Itu kita kira gambaran umum dari seluruh drug discovery ya yang kita bisa lakukan, ya. Selanjutnya adalah ini, misalnya uji aktivitas antibakteri fraksi aktif belimbing bulu atau dengan nama Latin Aviaria blimbi L terhadap E. coli ya. Jadi kita buat dulu seperti biasa, latar belakang diare definisinya apa, prevalensinya apa, mulai dari tingkat internasional segala macam sampai ke tingkat lokal, serta komplikasinya apa. Ini biasanya kita lakukan dengan kira-kira 2 paragraf lah ya. Kemudian obat-obat apa yang dipakai selama ini, ya, kita jelaskan nanti keuntungan kerugiannya. Baru obat-obat tradisional yang dipakai selama ini sampailah ke belimbing ulu yang ingin kita teliti. Kenapa belimbing ulu perlu dilakukan? Ya, mungkin sudah ada taksonominya dari bentuk yang lebih tinggi dari kingdom ke ordo ke family. Ya, sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, gitu ya. Oke, baru nanti alasan pentingnya penelitian ya. Jadi ini sesuai dengan EBM atau Evidence Based Medicine. Kalau kita ingat ya, selalu kalau RCT studi eksperimental, alasan yang terakhir adalah indikasi baru. Apakah memang belimbing bulu sebelumnya bisa dipakai untuk yang lain, nah sekarang dipakai untuk diare, gitu ya. Kebanyakan karena tidak ada data, alasannya no, scarce, few, little, uncertain. Ya, kalau kita baca jurnal dengan sesama atau boleh ngomongnya scrutinize ya, scrutinize itu kalau kita baca di latar belakang itu pasti ada salah satu dari 5 ini alasannya. Kontroversi data atau conflicting, berbeda satu center dengan hasil center lain,
melengkapi data, misalnya dari retrospektif ke prospektif, atau dari in vitro ke in vivo, atau spesifik lokal area untuk daerah-daerah endemis ya. Baru yang terakhir adalah indikasi yang baru. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya, apakah fraksi daun belimbing bulu efektif terhadap E. coli? Oh, sebelum sampai ke fraksi, dalam penelitian herbal ada beberapa tingkatan ya. Bisa ekstraksi, bisa fraksinasi, bisa isolasi untuk nanti mencari rumus kimianya, baru nanti membuat preparat ya, misalnya membuat preparat nano, kapsul, segala macam ya. Nah, pada penelitian in vitro ini biasanya yang digunakan adalah mencari konsentrasi hambat fraksi ya, atau ekstrak. Yang di sini kita lakukan adalah berapakah konsentrasi hambat fraksi aktif belimbing bulu yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli ya. Tapi kalau pada in vivo kita sudah bukan lagi main konsentrasi, tapi sudah kepada dosis gitu ya. Kemudian berapakah nilai kesetaraan konsentrasi hambat fraksi aktif daun bili dibandingkan dengan kontrol positif. Di dalam penelitian ini yang dilakukan kontrol positifnya atau drug of choice adalah ciprofloxacin. Kemudian apakah golongan senyawa aktif antibakteri yang terdapat pada daun belimbing bulu. Biasanya kita lakukan kromatografi lapis tipis ya untuk mengetahui zat aktif di dalam fraksi daun belimbing bulu ini ya. Selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas fraksi aktif daun belimbing bulu, untuk mengetahui senyawa aktif antibakteri yang terdapat pada belimbing bulu, untuk mengetahui konsentrasi hambat fraksi aktif daun belimbing bulu, kemudian untuk mengetahui nilai kesetaraan konsentrasi hambat fraksi daun belimbing bulu dengan kontrol positif ya. Jadi di sini biasanya kita lakukan adalah untuk mengetahui potensi obat ya secara farmakologi. Jadi nanti kesimpulannya secara statistik efektif, tapi secara farmakologi nanti apakah daun belimbing bulu ini bersifat nanti flat dose response curve apa steep dose response curve ya. Itu ada dua kesimpulan. Makanya hati-hati dalam penelitian in vitro atau in vivo, harus mengerti juga secara farmakologi tentang potensi obat. Kemudian manfaat penelitian. Nanti manfaat penelitian ini kaitannya dengan dengan saran, bukan dengan simpulan ya. Kalau tujuan berhubungan nanti dengan simpulan atau kesimpulan, tapi manfaat kaitannya dengan saran. Ada manfaat teoritis, akademis maksudnya terhadap dunia farmakologi, farmasi ataupun yang berkaitan. Kemudian manfaat praktis secara klinis, manfaat sosial itu terhadap pasien. Jadi kalau misalnya kita melakukan ceramah ataupun apa ya kepada masyarakat, ya pengabdian masyarakat pada masyarakat, kalau ditanya misalnya berapa banyak daun belimbing bulu yang diberikan kalau orang kena diare, kita bisa jawab misalnya apakah 3 daun, 5 daun, segala macam dengan alasan yang ilmiah tadi yang kita temukan dalam penelitian ini. Oke? Nah, jenis penelitiannya kalau in vitro itu dalam bentuk post test only ya, karena dikondisikan sampelnya ya. Jadi kita di sini tempat dan waktu penelitiannya kita pakai, kalau kebetulan di sini dipakai pada laboratorium bersama program Pascasarjana Universitas Wijaya. Nah, bakterinya, E. coli-nya kita beli ya. Itu yang masih sensitif ya, dengan kode ATCC 29922 yang tergolong masih sensitif, yang diperoleh dari laboratorium diagnostik klinik PT Bio Farma Bandung. Jadi di situ kita beli E. coli yang masih sensitif ya, dikondisikan, maksudnya nanti setiap cawan itu mengandung minimal E. coli 10 pangkat 6 yang menyatakan infeksi gitu ya. Jadi infeksi itu ditandai dengan jumlah bakteri 10 pangkat 6, ada yang ngomong 10 pangkat 5 gitu ya. Nah, besar sampel, kalau di in vivo jumlah sampel itu berdasarkan jumlah hewan coba yang kita pakai, tapi kalau pada in vitro ini pengulangannya, jadi berapa cawan yang kita pakai ya. Biasanya pada in vitro ya kita pakai
5 kali pengulangan atau 5 cakupan ya dikondisikan. Jadi karena pada waktu in vitro biasanya itu kita menggunakan 5 kelompok ya, paling tidak 5 kelompok, karena kita akan membandingkan dengan drug of choice, satu lagi dengan kontrol negatif atau placebo ya. Nah, kemudian variabel penelitiannya kita harus jelaskan. Jadi variabel penelitiannya biasanya adalah yang dependen adalah fraksi daun, belimbing bulu, independennya adalah diameter zona hambat bakteri E. coli ya. Nah, ini definisi operasionalnya apa disebut diameter zona hambat, definisinya, alat ukurnya apa, cara ukurnya apa, hasil ukurnya apa dalam milimeter, skala ukurnya apa milimeter ya. Sekali lagi tolong diingat, studi eksperimental biasanya berakhir dengan uji T ya. Kalau uji T itu biasanya yang dipakai adalah nilai rata atau nilai median, tergantung distribusinya normal atau tidak. Ya, kalau distribusi normal ya pakai uji T, kalau tidak normal misalnya pakai Wilcoxon ataupun yang lain gitu ya. Jadi skala ukurnya minimal adalah skala ordinal minimal ya, tidak boleh nominal gitu ya. Jadi tolong ingat skala ukur itu ada 4: nominal, ordinal, interval, dan rasional ya. Skala ini menentukan variabel, nanti variabelnya ada 2, variabel dikotonus atau variabel kontinu. Kalau variabel dikotonus akan berakhir dengan uji K kuadrat, tapi kalau ordinal, rasional, dan uji T akan berakhir dengan uji T ya. Itu prinsip mendasar dalam analisa data. Jangan lupa ya, di para adik-adik mahasiswa kalau ingin melakukan nanti analisa data itu tolong diingat gitu ya. Mendasar sekali. Kenapa skala ini nanti kaitannya dengan variabel gitu ya. Nah, ini bahan dan alat harus digunakan nama generik ya untuk obatnya ya. Untuk terutama yang dipakai adalah di sini kita tahu yang dipakai ciprofloxacin yang diambil dari dibeli dari Dexamerica. Jadi ada ATC number, anatomical therapeutic code, dan mikroorganisme yang dipakai juga pakai ATCC number gitu ya, yang menyatakan untuk sensitivitas ataupun spesifitas daripada bakteri itu. Jadi kalau in vitro yang kita pakai tidak hanya bakteri sebenarnya, mikroorganisme, bisa virus, bisa bakteri seperti ini sekarang ya, bisa parasit ya, bisa yang lainnya ya, parasit ya, misalnya malaria, plasmodium bisa kita pakai ya. Jadi bisa juga golongan jamur gitu ya. Nah, ini bisa sebenarnya kita beli bahannya dari laboratorium yang sudah mempunyai ISO misalnya, atau kita swab sendiri misalnya ya. Tadi contoh pada karies gigi itu di swab sendiri pada kariesnya ya, untuk mencari Staphylococcus ya. Jadi bahan itu bisa dari mikrobakteri yang kita beli, bisa dari hasil swab, bisa dari jaringan, bisa juga sampai ke sel helal untuk cancer misalnya ya. Oke, itu kira-kira bahan daripada sampel untuk penelitian in vitro. Oke, prosedur kerja harus dijelaskan cara penentuan konsentrasi obat dan cara pembuatannya, terutama cara membuat bahan daun belimbing bulu itu fraksi aktifnya bagaimana cara membuatnya gitu ya, untuk membagi 3 dosis, untuk membuat 3 dosis kecil, sedang, dan besar gitu ya. Jadi 3 konsentrasi itu bagaimana, kecil, sedang, dan besar, dengan menggunakan formula Lawrence biasanya ya. Biasanya dipakai 1/18 dosis manusia gitu ya. Nah, pada penelitian in vitro ini yang dipakai 2 pembanding, kontrol positif dan kontrol negatif itu placebo. Kalau kontrol positif adalah drug of choice. Cara pembuatan ekstraksi atau fraksinasi harus dijelaskan apakah menggunakan pelarut yang mana, metanol air, etil asetat maupun N-heksan. Ya, jadi kita kasih tahu kita pakai pelarutnya apa, alasannya apa menggunakan pelarut itu gitu ya. Itu urutan daripada SOP, standar operasional prosedur dalam penelitian in vitro ya, untuk bahannya ya, untuk sampelnya ya, untuk daripada bahan yang akan kita teliti ya. Nah, satu lagi yang kelupaan saya,
bisa juga penelitian in vitro ini pada binatang digunakan ya. Maksudnya pada binatang, bahannya bakunya dari binatang. Misalnya kita tahu anti bisa ular ya, ATS itu dari kuda gitu ya. Ya, bisa kita pakai. Misalnya yang ramai waktu itu waktu PKM adalah tentang minyak ikan ya. Bisa minyak ikan seluang ya, bisa minyak ikan tuna, segala macam yang terutama kalau kaitannya dengan omega 3 sampai omega 12 itu adalah biasanya pakai ikan-ikan deep sea ocean gitu ya. Jadi tidak harus herbal, tapi juga bisa bahan bakunya dari hewan. Ya, yang ramai dulu sempat juga tentang insulin babi gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan, terserah nanti para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalian terutama ikut lomba di PKM untuk PIMNAS gitu ya, mencari zat aktifnya apa ya, di mana, dari mana sumbernya ya. Itulah disebut drug discovery. Ya, ini parameternya menurut David and Stolt gitu ya. Kalau di atas 20 meter dia sangat kuat. Ini pembagiannya ya. Ya, tentang diketahuinya diameter zona hambat daripada zat yang kita teliti ya. Ya, ini juga bisa dipakai tingkat aktivitas antibakterinya. Tadi ini adalah respon hambat pertumbuhan, ini tingkat aktivitas antibakteri. Ya, selanjutnya analisa data, ya, analisa data. Ya, nah ini kita tadi di tujuan penelitian dia pengen tahu tentang uji untuk mengetahui kesetaraan dosis dengan menggunakan linear regression gitu ya. Sampai ke situ ya. Jadi kalau untuk in vitro ada 4 langkah, ini langsung before after karena nilai before-nya semuanya sama 10⁵ itu ya, before after. Kemudian after ini untuk menjawab hipotesa sebenarnya ya, untuk menjawab hipotesa daripada penelitian kita. Biasanya kalau pada penelitian in vitro atau in vivo kita ngomong tidak ada perbedaan efektivitas antara fraksi aktif apa daun bulu dibandingkan dengan kontrol positif, dalam hal ini adalah siprofloxacin terhadap penurunan E. coli, misalnya begitu ya. Ya, nanti dalam menggunakan uji T ini ada 4 jawaban ya. Kemungkinannya adalah fraksi aktif kita lebih efektif dari drug of choice, sama efektif, drug of choice lebih efektif daripada fraksi yang kita teliti. Yang terakhir yang tidak boleh, sama-sama tidak efektif. Dalam arti teori kita salah semua gitu ya. Itu jangan lupa diingat ya. Minimal adalah fraksi aktif yang kita teliti sama efektif dengan drug of choice. Itu yang minimal yang kita harapkan ya. Kemudian untuk mengetahui kesesuaian dosis antara eksak tadi dengan drug of choice menggunakan POSOK ya, kesetaraan dosis. Nah, kesesuaian dosis inilah yang nanti untuk mengetahui potensi obat ya. Apakah obat ini nanti bersifat flat dose response curve ataukah dia bersifat steep dose response curve. Artinya kalau flat dose response curve pada dosis rendah dia efektif atau sama efektif dengan drug of choice tapi dibesarkan dosisnya ya, justru tidak efektif. Ada yang ngomong U-curve terbalik ya. Jadi semakin tinggi dosisnya justru efeknya semakin merendah, turun gitu ya. Oke, jangan lupa gitu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa tolong diingat, tidak semua obat semakin besar dosisnya semakin besar efeknya, enggak ya. Nanti Anda cari sendiri di perpus gitu ya. Obat-obat apa saja yang bersifat flat dose response curve atau yang bersifat steep dose response curve. Tapi kalau steep dose response curve semakin besar dosisnya, semakin besar efeknya. Nah, kesetaraan dosis ini yang masih dalam perdebatan ya. Berapa miligram fraksi aktivitas sama dengan berapa miligram daripada drug of choice ya. Katanya ngomong ada yang lebih yang dianggap visible itu kalau 1:100 ya, tapi itu terserah dari farmasi yang akan melakukannya gitu ya, yang menyimpulkannya. Nah, ini kira-kira gambaran hasilnya ya dari bioautografi dapat dilihat di sini ya, yang kandungan aktif fraksi N-heksan, fraksi yang etil astat. Kalau yang di N-heksan ada steroid dan fenol.
Kalau pada fraksi etilastat ada flavonoid. Jadi ini yang kita cari tadi di tujuan, salah satu di tujuan penelitian gitu ya. Jadi zat-zat apa, aktif apa yang mengandung pada fraksi aktif daun belimbing bulu. Dan kemudian ini ya gambaran daripada E. coli ya berdasarkan apa? Ini apa yang dipakai di sini sampai 7 kelompok gitu ya. Dari yang paling rendah dosisnya ya 0,3125 ini hasilnya ya dari 0,15 ke 0,31, 0,625, 1,625, 2,5 dan 5 mg ya sampai 7 kelompok dipakai. Ini hasilnya dari beberapa konsentrasi daripada fraksi daun aktif belimbing bulu. Oke. Ya, itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan komennya ya, tolong ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Terima kasih. Ciao.